Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini membahas tentang perilaku organisasi. Yang menjadi pengertian dari organisasi itu pastinya adalah suatu bentuk formal dari sekelompok manusia yang mereka masing-masingnya memiliki tujuan. Ada yang tujuannya untuk memperoleh gaji, ada yang tujuannya untuk memperoleh kepuasan kerja, dan masih banyak lagi tujuan-tujuan lain yang pastinya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, namun mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula, yaitu tujuan organisasi. Jadi organisasi di sini membuat beberapa tujuan yang berbeda-beda tadi dari masing-masing individu bisa disatukan untuk mencapai tujuan bersama ataupun mencapai tujuan organisasi. Nah, agar tujuan organisasi dan tujuan individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis, maka perlu dilakukan kerjasama ataupun usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak, baik pengurus organisasi maupun anggota anggota organisasinya. Untuk apa? Untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, sehingga pada saat mereka mendapatkan haknya, masing-masing merasa sudah adil sesuai dengan kontribusinya kepada perusahaan. Nah, apa saja unsur-unsur dari organisasi? Yang pertama adalah sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Organisasi di sini dikatakan sebagai wadah atau tempat di mana orang-orang dapat bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau tidak ada organisasi, pastinya akan sulit bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerjasama karena mereka tidak terikat ke dalam satu aturan baku yang bisa menyatukan tujuan-tujuan tadi. Nah, dan mereka juga belum tentu tahu bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan karena tidak ada aturan, tidak ada ketentuan, tidak ada norma-norma yang harus dipatuhi. Nah, yang penting diketahui itu adalah dikatakan tempat di sini bukan tempat, yang konkret gitu ya, diartikan dalam bentuk abstrak. Artinya, fungsi fungsi dari organisasi itu untuk menampung ataupun menjadi wadah keinginan kerjasama dari beberapa orang yang tergabung dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi bisa kita artikan dalam pengertian umum, organisasi dapat berupa wadah sekumpulan orang-orang yang punya tujuan tertentu, biasanya pasti tujuannya lebih kurang sama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya organisasi buruh yang pastinya untuk apa ya, menampung aspirasi para buruh, organisasi wanita untuk memberdayakan para wanita misalnya, ataupun organisasi mahasiswa untuk, memberdayakan ataupun, menjadi wadah organisasi atau menjadi wadah, aspirasi mahasiswa tadi. Nah, kemudian unsur yang berikutnya itu adalah proses kerjasama. Proses kerjasama sedikitnya antar 2 orang. Nah, suatu organisasi selain merupakan tempat kerjasama juga merupakan proses. Jadi selain menjadi 2 tempat, dia juga menjadi suatu proses, proses kerjasama sedikitnya antar 2 orang. Nah, jadi kalau kita lihat dalam prakteknya, jika kerjasama tersebut dilakukan dengan banyak orang, harusnya ya, orang-orang tadi bisa mengerjakan tugasnya masing-masing di antara pekerjaan-pekerjaan yang banyak tadi yang ada di dalam perusahaan. Nah, pastinya, hasil dari kerja beberapa orang akan jauh lebih efektif dibandingkan kalau banyak pekerjaan tapi dikerjakan hanya oleh beberapa orang saja atau satu 2 orang saja, ya. Nah, kemudian yang unsur ketiga adalah jelas tugas kedudukannya masing-masing. Nah, kalau, adanya organisasi, maka biasanya di dalam struktur akan tercantum apa yang menjadi tugas dan kedudukan dari masing-masing orang atau pihak, bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain, dan juga biasanya kita akan minimalkan yang namanya pekerjaan yang tumpang tindih antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, dengan kata lain, tanpa organisasi yang baik, maka mereka akan bingung, apa sih yang harus dikerjakan? Saya harus melapor kepada siapa? Bawahan saya siapa? Nah, seperti itu. Nah, kemudian, yang keempat adalah, tujuan tertentu, adanya tujuan tertentu. Nah, betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer, dikatakan, penting karena orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut harus dia atur, harus dia arahkan. Apa kerjaannya, apa tugasnya, kemana dia harus melapor, siapa saja bawahannya.
Nah, jadi biasanya kegiatan perencanaan yang kurang baik, tapi didukung oleh organisasi yang baik, itu biasanya akan cenderung lebih baik hasilnya dibandingkan kalau planning-nya atau perencanaannya baik, tapi organisasinya tidak baik. Dalam arti di sini, kalau perencanaan kan kita bicara tentang konsep. Ya kita berkonsep bisa saja sebagus-bagusnya, tapi begitu mengorganize ataupun menggerakkan orang untuk melaksanakan, apa yang sudah kita rencanakan tadi tidak baik, maka hasilnya pastinya tidak akan menjadi, seperti yang diharapkan. Nah, sementara mungkin pada saat sebaliknya, sementara pada saat perencanaan yang misalnya kita bilanglah, eee, apa ya, kalau kita bilang perencanaannya baik tapi organisasinya tidak baik, pada akhirnya nanti hasilnya juga tidak akan, bagus gitu, karena hanya angan-angannya aja yang bagus, tapi pada saat mengalokasikan, mengatur, itu tidak bisa, seperti itu. Nah jadi, cara mengorganisasi yang baik, pastinya akan menghasilkan keuntungan yaitu dilaksanakannya pekerjaan tadi, ataupun tugas tadi, bisa secara efektif dan efisien, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bahas kembali lagi kepada yang dimaksud dengan perilaku organisasi, merupakan suatu disiplin ilmu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang nanti akan tergabung untuk memperkaya bagaimana kita memahami perilaku dari setiap orang yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, di sini yang dipelajari itu adalah perilaku individu, perilaku kelompok yang pada akhirnya akan membentuk perilaku dari suatu organisasi tersebut. Dan bagaimana perilaku-perilaku tadi akan berdampak kepada kinerja dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, baik kinerja individu, kinerja kelompok, maupun kinerja organisasi. Nah, jadi perilaku organisasi itu bisa juga kita kenal dengan nama studi tentang organisasi. Nah, biasanya itu ditelaah dari berbagai metode-metode, misalnya dari sudut ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan juga psikologi. Dan ada lagi biasanya studi-studi yang saling terkait satu sama lain, yaitu tentang sumber daya manusia dan psikologi industri. Nah, tujuan mempelajari perilaku organisasi itu apa sih sebetulnya? Yang pertama itu adalah memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Jadi dengan belajar perilaku organisasi, kita akan dapat mengerti segala perilaku-perilaku baik anggota maupun dari organisasi itu sendiri. Yang kedua, dengan mempelajari perilaku organisasi, kita bisa meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi. Bisa menjadi alat untuk memprediksi setiap kejadian yang akan muncul di masa yang akan datang. Nah, biasanya kalau kita sudah bisa memprediksi kejadian di masa yang akan datang, walaupun belum tentu akurat 100%, tapi kita sudah bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan solusi-solusinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dapat mengendalikan perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi. Artinya, dengan mempelajari perilaku organisasi, kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dari individu-individu dalam suatu organisasi. Kenapa? Karena kita sudah bisa melihat ataupun memahami bagaimana karakter dari masing-masing individu tersebut. Jadi, kita akan memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan skill yang dia miliki. Nah, kemudian tingkat analisis dalam perilaku organisasi. Jadi kalau kejadian-kejadian yang muncul atau permasalahan yang muncul di dalam organisasi, itu bisa dianalisis dari 3 tingkatan. Yang pertama dari tingkatan individu, yang kedua tingkatan kelompok, dan yang ketiga itu dari tingkatan organisasi. Nah, pada tingkat individu, kejadian yang terjadi dalam organisasi dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dan interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Nah, masing-masing orang dalam organisasi pastinya memiliki sikap, kepribadian, nilai, dan pengalaman yang berbeda yang mempengaruhi di dalam berperilaku. Nah, kemudian pada tingkat kelompok, perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, aturan kelompok, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok itu.
Dan yang kalau kita lihat pada tingkat organisasi, kejadian-kejadian yang terjadi dalam konteks struktur organisasi, itu, struktur dan posisi seseorang dalam organisasi akan membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Artinya, kalau dia berada di level sebagai seorang pemimpin, itu pasti akan berpengaruh kepada bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian karakteristik perilaku organisasi. Karakteristik perilaku organisasi di sini, yang pertama kita lihat pada perilaku. Fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu di dalam organisasi, dan oleh karenanya harus mampu memahami perilaku dari berbagai individu dan organisasi. Yang kedua adalah struktur. Struktur di sini berkaitan dengan hubungan yang sifatnya tetap dalam organisasi. Jadi kalau kita lihat tuh di dalam struktur organisasi, bagaimana pekerjaan dalam organisasi tadi dirancang, bagaimana pekerjaan tadi diatur, dan bagaimana orang saling berhubungan ataupun memiliki kaitan antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga itu adalah proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Nah, salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi adalah agar proses pekerjaan yang ada di dalam perusahaan tadi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sih harus belajar perilaku organisasi, apalagi untuk orang akuntansi? Nah, pastinya dengan mempelajari perilaku organisasi, kita bisa mengenali, mendiagnosis, dan menjelaskan kejadian-kejadian yang secara teratur dan predictable terjadi dalam sebuah organisasi. Mengenali kejadian seperti ini sangat bermanfaat bagi para manajer, sebab bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam sebuah organisasi, dan menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh para manajer. Ya, karena kita bisa melihat ataupun memperkirakan apa sih yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, kemudian masalah-masalah yang muncul itu apa, dan akhirnya kita bisa mengetahui kenapa si manajer tadi mengambil tindakan tertentu. Nah, kemudian pastinya dengan mempelajari perilaku organisasi, kita juga akan bisa memprediksi masa depan dari organisasi, yaitu dengan cara apa yang terjadi saat ini itu akan dijadikan alat ukur kemungkinan-kemungkinan terjadinya masalah ataupun kemungkinan-kemungkinan terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Nah, karena apa? Pada dasarnya sebuah organisasi itu didirikan pasti bukan untuk jangka pendek saja, pastinya untuk jangka panjang juga. Oleh karena itu masalah yang mungkin muncul juga pasti akan beragam dan itu tidak bisa diprediksi kapan munculnya. Nah, jadi dengan mempelajari perilaku organisasi, kita akan lebih mampu mengendalikan perilaku manusia di dalam organisasi tadi. Nah, kita harus sadar bahwa tidak semua perilaku manusia di dalam organisasi cocok match dengan kepentingan organisasi. Karena apa? Di dalam organisasi tadi terdiri dari bermacam-macam orang yang punya latar belakang, pendidikan, karakter yang pasti berbeda-beda. Nah, pastinya mereka juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pastinya dengan mempelajari perilaku organisasi diharapkan kita sebagai seorang manajer bisa memahami kenapa tiap individu di dalam organisasi tadi memiliki perilaku tertentu. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.